Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini Pak Yudi akan menyampaikan tentang biografinya Imam hadis, ya, Imam At-Tirmizi. Nah, beliau nama sebenarnya bukan At-Tirmizi, tetapi sebenarnya beliau itu adalah nama lengkapnya Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Al-Dahak Al-Sulami At-Tirmizi. Nah, nama kunyahnya, nama panggilannya itu adalah Abu Isa. Nah, kenapa tuh disebutnya populernya Imam At-Tirmizi? Karena Imam At-Tirmizi ini beliau itu dikaitkan dengan kelahiran beliau, maka dikaitkan dengan nama beliau dengan tempat lahir beliau di Ternez, ya, di mana letaknya yaitu di Uzbekistan yang dulunya itu pecahan dari negara Rusia. Nah, dan beliau itu lahirnya itu di kota Tirmiz tahun 729 Hijriah dan bertepatan pada tahun 824 Masehi. Nah, beliau mengapa disebut ulama besar hadis? Karena beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Sehingga kenapa beliau menjadi seorang ulama hadis? Karena dari kecilnya saja beliau sudah mulai belajar hadis. Ya, tidak pernah beliau sedikit pun waktu-waktu luangnya itu untuk bermain-main, tapi dia terus menulis hadis dan menghafalkannya. Bahkan untuk mendapatkan hadisnya ini, beliau mengembara ke berbagai negeri seperti Hijaz, Irak, dan Khurasan. Dan di sepanjang perjalanan beliau, bahkan beliau mengunjungi ulama-ulama besar hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Di setiap kesempatannya itu, ketika belajar itu, ada waktu-waktu istirahat itu beliau tidak digunakan untuk istirahat, tetapi malah dipakai untuk menghafal, menulis hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama hadis tersebut. Nah, bahkan beliau diakui oleh para ulama-ulama itu sebagai pemuda ahli hadis yang sangat cerdas dan bahkan menjadi orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Ulama yang sangat dipercaya atau amanah dalam meneliti ataupun menulis hadisnya ini. Baik, Pak Yudi punya sebuah kisah, ya. Kenapa Imam At-Tirmizi ini disebutkan ulama yang paling cerdas? Karena pernah diceritakan sebuah sejarah itu, Imam At-Tirmizi ini suatu saat pernah melakukan perjalanan ke kota Makkah. Untuk apa ke kota Makkah? Untuk belajar hadis, gitu kan. Nah, ketika berada di Mekah itu, beliau itu sudah menulis 2 jilid hadis-hadis yang didapatkan dari syekh. Nah, ketika di kota Mekah itu, qadarullah, Imam At-Tirmizi bertemu dengan syekh tersebut. Ya, ketika bertemu dengan syekh tersebut, Imam At-Tirmizi meminta kepada syekh tersebut untuk memperdengarkan kepadanya hadis-hadis yang pernah dia tulis, gitu, untuk cross check, gitu ya, benar nggak sih apa yang dia tulis dengan apa yang syekh tersebut bacakan, yang syekh tersebut memiliki hadis-hadis itu. Maka ketika itu syekh tersebut pun membacakan kepadanya hadis-hadisnya. Nah, ketika itu Imam At-Tirmizi memegang 2 jilid tersebut, dan ternyata ketika dia mengira bahwa 2 jilid yang dia bawa itu ternyata bukanlah 2 jilid hadis-hadis yang pernah ditulis oleh beliau, tetapi 2 jilid yang masih kosong. Maka ketika melihat itu, syekh itu menegurnya, kenapa kamu katanya mau ngecek dan cross check tulisan kamu terhadap hadis-hadis yang aku sampaikan, ternyata kamu tidak membawa hadis-hadis itu yang kamu tulis. Maka ketika itu Imam At-Tirmizi menyampaikan alasannya. Kenapa? Karena mungkin dia salah bawa, gitu ya.
Dan ternyata beliau Imam At-Tirmizi menyatakan bahwa dia sudah hafal 2 jilid yang dia tulis gitu ya, tanpa menghafalnya. Lalu kata saya tersebut, coba aku ingin tahu, bacakan. Ketika itu Imam At-Tirmizi membacakan 2 jilid hadis-hadis tersebut yang didapatkan dari syekh tersebut ya, maka semua tanpa kekurangan sedikit pun, tanpa hilang 1,1 titik pun. Nah ketika itu ketika itu si syekh tersebut tidak percaya. Wah, jangan-jangan kamu sebelum kamu bertemu dengan aku, kamu menghafalkan dulu nih, makanya kamu hafal hadis-hadis yang 2 jilid itu. Katanya At-Tirmizi, ya syekh, saya tidak menghafalkannya syekh. Lalu ketika itu Imam At-Tirmizi meminta kepada syekh tersebut untuk menyampaikan hadis-hadis lain ya, bahwasanya beliau itu akan hafal apa yang disampaikan oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh syekh tersebut. Dan benar saja ketika syekh tersebut menyampaikan 40 hadis ya, dan syekh tersebut meminta kepada Imam At-Tirmizi untuk mengulangnya. Coba ulang apa yang aku baca. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Imam At-Tirmizi mampu mengulangi hadis-hadis yang disampaikan oleh syekh tersebut tanpa kurang 1 huruf pun. Itulah begitu hebatnya kecerdasan Imam At-Tirmizi. Coba kalau kita gitu ya, jangankan untuk menulis ya, untuk menghafal beberapa kali aja udah susah gitu ya untuk menghafalnya. Kita masih susahnya menghafalkan, cepat hilangnya. Tapi kalau Imam At-Tirmizi salah satunya itu cepat untuk menghafal dan susah untuk hilang hafalannya itu karena kebersihan hatinya. Nah, itulah salah satu kecerdasan Imam At-Tirmizi gitu ya. Jadi tidak tidak ada satupun keraguan kecerdasan Imam At-Tirmizi. Nah, bahkan salah satu ulama ya pernah berkata, Imam Bukhari itu telah meninggal dan tidaklah beliau meninggalkan seorang ulama sebagai gantinya di Khurasan seperti Imam At-Tirmizi, baik itu dalam bidang ilmu, keahlian maupun hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dan salah satu karya beliau itu ya, yaitu tentang hadis, tentang Kitabul Azami As-Sahihah yang kemudian dikenal dengan Sunan Tirmizi. Dan banyak juga kitab-kitab yang beliau tulis ya, ada beberapa kitab ya. Dan subhanallah, itulah bagaimana kecerdasan Imam At-Tirmizi ya. Beliau sangat hebat dalam hafalan-hafalannya sehingga beliau melahirkan hadis-hadis. Dan salah satu hadis yang populer mungkin yang telah kalian hafal, hadis tentang tersenyum ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah untuk itu anak-anak sekalian ya, mari kita sama-sama meneladani Imam At-Tirmizi ya. Bahkan ketika beliau di akhir ayatnya, ketika usia senjanya itu, beliau mengalami kebutaan. Kenapa mengalami kebutaan? Karena saking seringnya beliau menulis hadis dan membaca hadis gitu ya, menyampaikan hadis. Ketekunannya itulah yang membuat beliau menjadi buta. Cintanya beliau terhadap ilmu itu menyebabkan kebutaannya, dan itu adalah salah satu kesungguhan beliau untuk mencintai Allah dan Rasulnya, terus menuntut ilmu. Dan beliau wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah bertepatan dengan tahun 892 Masehi. Dan beliau mengalami kebutaan itu kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun mengalami kebutaan dan meninggal. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan tunanetra di usia 70 tahun. Nah, itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Yudi tentang biografi Imam At-Tirmizi. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam
menuntut ilmu, ya, kesungguhannya beliau dalam menyampaikan hadis-hadis, ya, belajar tentang hadisnya, maka beliau terkenal dengan salah satu imam hadis, ya, ulama hadis yang terkenal, Imam At-Tirmizi. Untuk itu mari kita sama-sama meneladani beliau, ya, dalam hal menuntut ilmu, karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam hal apapun maka dia akan mendapatkannya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang luar biasa seperti Imam At-Tirmizi, maka bersungguh-sungguhlah dalam segala sesuatunya. Jika kalian ingin menjadi seorang pemain bola profesional, maka bersungguh-sungguhlah menjadi berlatih supaya menjadi pemain bola profesional. Apapun hal itu yang kalian sukai, tekuni itu, menjada wajada, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi itulah prinsip atau seorang muslim itu harus punya kesungguh-sungguhan dalam hidupnya. Mungkin itu saja penyampaian tentang Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termotivasi untuk tetap belajar, walaupun kita tahu di masa pandemi ini kita dalam mendapatkan ilmunya tidak 100% paham gitu ya, karena terhalang dengan fasilitas gitu ya, tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru kalian. Itu adalah sesuatu yang menjadi ujian buat kalian, maka diperlukan yang namanya kesungguhan, manjada wajada. Mungkin itu saja dari Pak Yudi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.